Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menganalisis dari saham BNLI, SMRA, dan Sukuk Negara. Untuk yang pertama-tama yaitu kita harus mengenali apa itu saham dan sukuk. Saham ini adalah salah satu bukti kepemilikan suatu perusahaan. Jadi jika kita memiliki saham, berarti kita adalah sebagian dari kepemilikan perusahaan tersebut. Sukuk adalah efek syariah, yaitu yang berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atas aset yang mendasarinya. Sukuk ini sama halnya dengan obligasi, yaitu produk investasi dalam pasar modal. Namun dalam sukuk ini merupakan produk dari investasi syariah, dan sukuk ini juga bukanlah surat utang, melainkan surat berharga syariah berupa aset kepemilikan atau sertifikat. Langsung saja kita yaitu menganalisis saham dari BNLI. Apa itu BNLI? Yaitu PT Bank Permata Tbk, yaitu bank yang beroperasi sebagai bank umum dan sebuah anak usaha Bangkok dan bank yang berkantor di pusat yaitu Jakarta. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 17 Desember 1954 dan mulai beroperasi pada tanggal 5 Januari 1955. Dalam bisnisnya ini, hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki 301 kantor cabang, 4 kantor cabang bergerak, 23 titik pembayaran syariah, dan 925 ATM yang tersebar di 62 kabupaten atau kota di Indonesia. Bank tersebut merupakan hasil penggabungan dari 5 bank, yaitu PT Bank Bali, PT Bank Universal, PT Bank Prima Express, PT Bank Arta Media, PT Bank Patriot pada tahun 2002. Langsung saja kita melihat dari laporan keuangan, yaitu laporan keuangan ini tutup pada tahun 2022 tanggal 22 Februari dan pada tanggal 12 Maret ini terakhir tanggal 10 dengan harganya yang turun 0,5%, yaitu dengan harga sahamnya di 990 per lembar saham. Harga saham yang kinerja sahamnya ini kurang menggembirakan, mungkin karena banyak yang negatif kecuali 5 tahun yang lalu, karena pegang saham ini masih floating profit yaitu 78%, dan untuk 10 tahun jangka panjang ini masih negatif juga. IR-nya juga masih negatif dengan harga tertinggi dalam setahun ini terakhir 1420 dan rendahnya 970, dan jadi ini mungkin lebih mendekati ke harga terendahnya. Untuk selanjutnya yaitu dari total pendapatan, laba bersih, laba kotor, dan laba usahanya. Kita lihat dari jangka panjangnya, pada garis ini terlihat naik dan sempat ada turun tapi harganya sedikit. Dengan laba kotornya tertinggi, laba usahanya juga pernah rugi pada tahun 2016 dan laba bersihnya itu sama. Untuk dari jangka pendeknya, setahun terakhir ini secara pendapatan masih naik dan juga naik laba usahanya dengan 66,9% dan laba bersihnya naik 63,5%. Jadi ini mungkin cukup baik. Kalau kita lihat dari struktur pendapatannya, ini HPP-nya juga turun lagi, kemudian beban usahanya juga ikut turun sehingga bertambah naik presentasinya, dan laba bersihnya pun secara persentase naik lagi 14,1% dari total pendapatannya. Untuk selanjutnya kita lihat dari dividen dari BNLI ini. Dividen dari BNLI ini tidak bagi dividen. Terakhir pembagian ini pada tanggal 7, dividen 7 ini dengan 0,86%, jadi juga kecil. Seandainya mungkin ini nanti membagi dividen, namun nampaknya tidak, karena dividen ini pot rasionya sama dengan tahun lalu, yaitu yieldnya akan mendapatkan 1,4%. Kita akan masuk ke sistem analitinya. Untuk sistem analitinya bulan Februari kemarin mungkin closing positif, ya memang baik. Untuk naiknya ada tinggi. Kemudian untuk bulan Maret ini memang kecenderungannya turun, sudah beberapa 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 tahun ya berturut-turut
Terus bulan Maret ini nggak pernah positif lagi. Kalau April 2022 ini juga negatif, padahal tahun 2022 ini pembagian dividennya bukan, ini Mei dan Juni, sehingga naiknya di Mei. Dan kalau ini sebelumnya tanggal 14-15 ini 2014 sama 2015, sehingga naiknya di April. Jadi ini seharusnya ada di April meskipun tidak ada dividen, tapi ini adalah rata-rata naiknya di bulan April. Oke, baik, kita masuk ke teknikalnya ya teman-teman. Mungkin ini teknikalnya sedang downtrend karena ini uangnya kecil dan juga likuiditasnya juga tidak ada uang besarnya. Lama-lama juga akan terus turun. Kemungkinannya ini akan masuk ke 900. Kita akan turun lagi dari support terjauh. Mungkin sempat naik kemudian turun terus ya. Dan juga lagi downtrend. Kinerja jangka panjangnya ini sebenarnya masih naik dan juga kinerja pendeknya juga naik. Valuasinya ini mahal, tidak rutin bagi dividen. Semisal seandainya membagi dividen pun harga 1,4% tadi ya, namun mungkin besarannya tidak begitu potensinya naik. Ada di bulan April itu pun hanya 60%. Oke teman-teman, kita lanjut ke saham SMRA. SMRA ini yaitu PT Summarecon Agung, yaitu bank ini. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pengembangan properti dan manajemen, yaitu termasuk pengembangan properti residensial dan komersial untuk dijual, pengelolaan dan penyewaan properti, dan juga penyediaan fasilitas klub rekreasi. Perusahaan ini mulai beroperasi yaitu pada tahun 1976. Proyek perusahaan ini antara lain yaitu Summarecon Kelapa Gading, Summarecon Serpong, Summarecon Bekasi, Bandung, Emerald Karawang, dan juga Mutiara Makassar. Langsung saja yaitu kita analisis saham SMRA atau Summarecon Agung Tbk. Ini SMRA ini sudah merilis laporan yaitu tutup tahun pada 2022 pada tanggal 24 Maret 2023, dan pada tanggal 4 April harganya juga turun 1,87% ke 525 per lembar saham. Kalau kita cek kinerjanya sahamnya ini jangka panjangnya 10 tahun malah minus setengah ya teman-teman, dan kemudian 5 tahun ini minus 38%. Namun kalau linknya pas 3 tahun yang lalu mungkin floatingnya profit 30%. 1 tahun 6 bulan, 3 bulan ini juga masih floating minus, dan juga sebulannya mungkin volumenya minus. Pada 2023 ini masih minus 11,57% dengan harga tertinggi terakhir yaitu di 785 dan terendahnya di 498. Mungkin jadi lebih mendekati ke harga terendahnya. Langsung saja kita membahas masuk kinerjanya. Kita cek dari total pendapatannya ini, kalau kita lihat naik dengan tahun 2014 dan flat dari 2010 ke 2014. Ini terakhir flatnya dengan laba kotornya juga demikian sama, laba usahanya juga sama, dan laba bersihnya juga turun. Sudah naik tetapi ini turun lagi terus pada 2020. Ini memang mungkin paling parah karena ada COVID. Oke, kita masuk ke sistem analitinya sendiri, yaitu di sini ini seimbang, yaitu merahnya ini kalau kita lihat setiap tahunnya ini lebih banyak turun daripada naiknya. Dan juga kalau kita lihat di 2023 ini sudah naik pada bulan Januari, dan juga di Februari, Maret, April ini juga sudah minus lagi. Padahal di awal ini naiknya lumayan tinggi yaitu 64%, dan di Mei juga 60%. Jadi terdekat adalah bulan April dan Mei. Kita cek lagi secara teknikalnya. Ini untuk likuiditasnya 1,15 M per hari.
kira-kira di 20 hari terakhir ini. Mungkin kemudian dilihat dari jangka panjangnya ini sedang downtrend, yang resistensinya ini adalah MA200 ya, dengan resi garis hijaunya ini adalah MA200. Namun kalau sebenarnya kita lihat landing bahwa dia tidak membentuk lower low, dan ini untuk lower low-nya ini sehingga di sini ranking, namun jangka panjangnya ini juga membentuk lower low lagi. Dan di sini saya simpulkan bahwa di PT SMRA ini downtrend dan resistensinya ini MA200, meskipun secara supportnya ini tidak membentuk, dan juga analisis teknikalnya ini dia juga downtrend dengan resisten MA200 juga, dan kemungkinan bisa naik lagi ke sini ke MA200, kemudian dia akan tetap turun lagi dan juga bisa masuk ke 450 dengan harganya, karena kalau kita lihat tadi distribusi yang didistribusikan ini adalah uang-uang besar dengan menampung yaitu uang retail kecil, bukan uang retail kecil, uang besarnya. Oke, yang terakhir kita masuk ke resumenya, yaitu dari analisis fundamentalnya tadi, kinerja jangka panjangnya flat dan lebih banyak flatnya daripada growth-nya. Untuk yang lebih mendekati flatnya yaitu 9 tahun terakhir. Untuk kinerja jangka pendeknya yaitu naik valuasi mahal, dan ini rutin bagi dividen pada saat COVID aja. Namun untuk semestinya forecastnya 2,1% ini untuk sistem peneliti potensi naik di April dan Mei. Suku negara ini merupakan investasi yang semakin dikenal masyarakat Indonesia. Walaupun di awal-awal ini dikenal dengan obligasi syariah, namun seiring berkembangnya waktu, peraturan mengenai suku dan SBSN ini sudah semakin lengkap, dan juga bisa dipastikan suku bukanlah obligasi. Selain mendapatkan imbalan atau kupon atas investasi suku ini, selain itu masyarakat sering langsung membantu pembangunan negara melalui berbagai pembangunan infrastruktur. Beban pajak yang ditetapkan pada imbalan suku yaitu 15%, yaitu lebih rendah daripada deposito yaitu 20%. Maka jika dibandingkan dengan deposito ini, sukuk dinilai lebih menjanjikan. Memang imbalan atas sukuk ini relatif kecil, namun berbanding lurus dengan risiko yang dimiliki. Mungkin karena suku itu pasti akan kembali modal pokoknya dan tiap bulan mendapatkan keuntungannya. Untuk lainnya yaitu suku ini dinilai dengan konsep syariah. Ketika suatu investasi ini berbasis syariah, maka penggunaan dana investasi ini itu hanya dilakukan pada sektor yang dinilai halal saja, yaitu dengan konsep istijarah yang mendasari suku retail atau SR, yaitu dengan membuat imbalan SR tetap dari waktu ke waktu hingga masa jatuh tempo. SR ini juga bisa dijual kapanpun oleh pemiliknya didasarkan pasar sekunder dan tidak perlu menunggu waktu 3 tahun. ST dengan imbalan floating with floor ini, besaran imbalannya bisa berubah tergantung kondisi penerimaannya negara. Jika pada kondisi minimal, maka investor mendapat balas jasa dalam batas minimal dalam kesepakatan. Nah, juga jika menilai bahwa situasi negara ini relatif kurang stabil, maka SR ini juga lebih aman dan besaran penerimaan imbalannya tetap. Namun jika kondisi negara tidak baik perspektif kedepannya, maka besaran kemungkinan imbalan akan naik terus-menerus di tiap bulannya juga, sehingga lebih menguntungkan. Baik, terima kasih. Itu tadi analisis saham BNLI, SMRA, dan suku negara dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.